Oke ya, silakan, Christine di review dulu. Halo, Christine. Halo? Halo? Maaf Pak, nggak kelihatan masih mute. Halo, putus-putus suaranya? Halo? Masih terdengar apa tidak? Ada, sudah bagus. Ya. Auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan. Risiko dibagi dalam 3 komponen, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Untuk risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal atau SPI yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian ada risiko pengendalian atau control risk, CR, yaitu risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal perusahaan. Risiko ini akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap struktur pengendalian internal. Kemudian risiko deteksi, detection risk, yaitu risiko karena bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi kalau salah saji semacam itu timbul. Atau risiko karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi dan berhubungan dengan fungsi efektivitas prosedur audit serta penerapannya oleh auditor. Komponen ini dapat dikombinasikan dalam bentuk formula model risiko audit, yaitu AR sama dengan IR kalikan CR kalikan DR. DR mempunyai hubungan yang terbalik dengan IR dan CR. Semakin kecil IR dan CR yang diyakini oleh auditor, maka akan semakin besar DR yang dapat diterima. Dan juga sebaliknya, apabila semakin besar adanya IR dan CR yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil juga tingkat DR yang dapat diterima. Itu, Pak. Ya. Jadi pada saat kita mengaudit, ya, tentunya kita mesti menetapkan, ya, risiko yang akan kita terima, ya. Kita tetapkan acceptable audit risk, kemudian kita mengakses inherent risk, control risk, ya, sehingga kita bisa mendapatkan risiko deteksi tadi, ya.
sekarang kita lihat, kita pahami dulu bagian 1, bagian 2 ya dari modul ini ya, dari buku 1 ya. Kalau buku 2 itu kan kertas kita kosong yang kemarin sudah saya kasih soft copy untuk Excel-nya ya. Jadi biasanya saya suruh tulis tangan, tapi untuk semester ini saya coba tidak tulis tangan ya, dengan harapan mahasiswa tidak hanya mengcopy ya, tapi memang ada mengerjakannya sendiri juga ya. Di modul 2 dan seterusnya tentunya itu akan isinya adalah pengumpulan bukti ya. Itulah isinya pengumpulan bukti yang dikumpulkan, yang dinamakan dalam audit lah kertas kerja audit. Isinya apa? Isinya adalah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor ya. Modul 2 dan seterusnya tadi tentunya dimulai dengan adanya program audit ya, program audit yang diturunkan dari assessment management ya. Ini yang menjadi tujuan audit. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuat langkah-langkah, itulah program auditnya ya. Langkah-langkah ini dieksekusi dijalankan oleh auditor. Nah, itulah dapat bukti audit ya, yang dikumpulkan dengan nama kertas kerja audit itu tadi ya. Berdasar kertas kerja audit inilah auditor membuat kesimpulan ya, apakah akun yang dicek oleh auditor ini sudah oke apa belum. Semua akun seperti itu sehingga auditor bisa membuat kesimpulan laporan keseluruhan oke atau tidak ya. Nah, tentunya formnya udah disiapkan ya. Nah, kemarin tugas pertama mengisi bagian 3 modul 1 ya. Yang utama itu membuat worksheet ya. Nah, worksheet ini akan ikut terus ya nanti pada saat mengerjakan modul 3, 4 dan seterusnya. Yang tugas modul 1 yaitu worksheet ini ya akan terus ada. Nanti modul 2 akan insert di sheet sampingnya, modul 3 di sheet sampingnya, sehingga filenya nanti akan besar ya. Nanti setiap modul kalau ada usulan koreksi akan dimasukkan di sheet yang pare tadi ya. Nanti kita akan lihat setelah inilah ya, supaya kita pahami bagaimana teknisnya pada saat mengerjakan modul-modul selanjutnya ya. Tapi ini saya review dulu sebentar tentang kasusnya ya. Setelah itu nanti akan ada diskusi antar mahasiswa untuk memahami kasusnya, yaitu bagian 1, bagian 2 ya. Sehingga kalian sudah pahami, karena kegiatan seterusnya adalah bagian 3, baik dari modul 1 sampai modul 9 ya. Kita lihat dulu kasusnya ya, ini praktikum audit ya. Kita ingin melakukan audit terhadap laporan keuangan ya. Tentu yang pertama kita perlu lakukan adalah memahami bisnis dari company. Ya. Nah, ini tadi risiko udah disampaikan ya. Nah, kemudian kita lihat di bawah sini ya. Perusahaan yang kita audit adalah PT Peta yang didirikan, nanti kita lihat di bagian 2 lebih detailnya, tapi di sini juga disampaikan sudah berdiri ya. Nanti di bagian 2 kelihatan di tahun 84 ya. Dan ini lokasinya dia di Jakarta, yang punya bisnis mebel ya, jual beli mebel ya, khususnya spring bed ya, tempat tidur ini ya. Jadi
klien yang akan diaudit ya, yang laporan keuangan yang akan diaudit adalah sebuah perusahaan yang jenis usahanya jenis perusahaan dagang yang bisnis utamanya adalah mebel, khususnya spring bed ya, di lokasinya di Jakarta ya. Kita sebagai auditor in charge ya, senior auditor in charge yang menggantikan senior auditor yang lama yang mundur ya, mungkin pindah ke tempat lain ya. Kita berada di kantor akuntan publik Edson dan rekan ya, dan audit terhadap PT Peta ini adalah audit yang kedua ya, untuk tahun buku yang berakhir tahun 2012 ya. Tahun 2011 sudah kita audit juga ya oleh kantor akuntan Edson ya. Nah, itu ada kertas kerjanya di bagian 4. Itu juga harus dipelajari ya. Karena dalam kita mengaudit yang merupakan audit lanjutan itu bisa menjadi referensi ya untuk dasar kita membuat kertas kerja untuk tahun 2012 ini ya. Dalam perjalanannya bisa juga kita sesuaikan nanti kalau ada yang perlu kita sesuaikan. Tapi minimal karena sudah ada itu kita ambil dulu ya, nanti sambil jalan kalau perlu disesuaikan kita sesuaikan. Nah, kita ini menggantikan senior auditor in charge yang lama, ketua tim lama yang mundur ya, yang mana per 14 Desember sudah menyelesaikan ya pekerjaan terkait dengan kuesioner pengendalian internal ya, internal control questionnaire ya. Nah, kita merencanakan pekerjaan ya yang akan full time di kantor PT Peta itu mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai 8 Maret 2013. Artinya sesuai dengan yang kita pelajari, tanggal laporan audit tanggal berapa, tanggal fieldwork penting telah berakhir, yaitu tanggal 8 Maret 2013 ya. Itu diperkirakan sementara seperti itu ya. Nanti kalau ada hal lain ya bisa aja saja kita melakukan membuat laporan yang dengan tanggal yang berbeda ya. Tapi sementara di fieldwork penting tanggal 8 Maret 2013 yang kita rencanakan ya. Jadi kita rencanakan tanggal 14 Januari ya, kita nggak datang berkantor di kantor akuntan seperti biasa, tapi kita datang ke kantor klien ya selama hampir sebulan ya. Karena ini di dalam kota ya, mungkin kita bisa pulang pergi. Tapi kalau di luar kota tentunya kita akan menginap ya. Tentunya penginapannya, transportnya semuanya akan diberikan oleh kantor akuntan ya. Nah, dari tanggal 14 sampai tanggal 18 di sini diinformasikan bahwa ada berapa yang akan kita kerjakan ya, termasuk di dalamnya melakukan konfirmasi, menerima balasan konfirmasi ya. Kemudian juga kita juga menyiapkan tadi ya working paper ya, balance sheet maupun working paper profit and loss ya, sudah dikerjakan kemarin ya dari semua kelompok, semua individual ya, yang kemarin di Excel tadi ya, A21, A22 itu ya. Ini sudah dikerjakan atas dasar dari neraca saldo ya, kemarin sudah saya kasih neraca saldo, angkanya sudah dipindahkan ke WBS dan WPL ya. Angka saldonya, neraca saldo dari siapa? Dari PT Peta ya, belum audited ya. Ya. Yang didapat dari saudari Esther ini ya. Oke. Nah, samping itu juga kita tahu bahwa tanggal 14 Herman sudah menyelesaikan internal control questionnaire ya.
Kita menggantikan Herman saat itu ya yang keluar. Kemudian kita merencanakan tanggal 28 Desember ya ya kita pelajari kertas kerja audit tahun lalu ya yang di bagian 4 tadi ya, termasuk laporan keuangan PT-PT seperti apa sih ya, penjualan, pembelian, unsur neracanya ya. Disinilah kita sudah menyiapkan kertas kerja yang tadi ya untuk persiapan audit di 2012 ini ya. Nah, baru tanggal 31 ini kita tentunya dengan surat tugas ya dari kantor akuntan Edson ya datang ke PT Peta ya dengan membawa surat tugas ya kita memperkenalkan diri dan juga berkenalan ya dengan pegawai perusahaan terutama yang akan menjadi PIC audit kita ya, karena kita nanti akan minta banyak data, mungkin akan berhubungan dengan beberapa orang yang terkait. Kita akan tidak paham di sana, sehingga kita akan minta ada person in charge yang akan menjadi kontak kita. Ya. Nah, tinggal 31 Desember, inilah dalam istilah audit entry meeting, ya, pertemuan pertama, ya. Nah, kita harapkan ini bisa dihadiri oleh pejabat yang cukup tinggi di perusahaan, ya, terutama direktur keuangannya, ya. Kita menjelaskan di sini tim kita, ya, kita dan tim-timnya, ya, yang akan melakukan audit, termasuk timetable-nya, ya, timetable-nya, sehingga mereka bisa mempersiapkan, termasuk juga data-data apa yang kita butuhkan. Di tanggal 30 Desember ini kita datang di samping membuat surat tugas yang seharusnya based on kontrak yang ada ya walaupun di sini kontraknya agak terlewat sehingga kita perlu menyiapkan kontraknya juga ya. Juga kita menyampaikan dokumen-dokumen apa aja, data-data apa saja yang kita butuhkan ya. Nah, jangan lupa kita sampaikan itu surat kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan, ada tanda terimanya. Oh, kita sudah pernah meminta data-data ini. Ya, inilah untuk nanti kita lihat berapa hari diharapkan sudah bisa kita terima. Ya, kalau yang belum, tentu kita akan mengingatkan kembali. Karena waktu audit kita kan terbatas ya. Kita akan berada di kantor klien dari tanggal 14 Januari sampai 8 Maret. Ya, kalau datanya mundur-mundur, jangan-jangan tanggal 8 Maret belum selesai benar ya, sehingga kita agak kesulitan pada saat kita kembali ke kantor ya, masih banyak dokumen atau data yang kita perlukan yang belum diberikan atau kita dapatkan. Ya, jadi tanggal 31 kita datang sekaligus ya di nomor 14 ini karena perusahaan punya kas ya, di samping kas besar juga kas kecil dan juga mungkin ada sertifikat deposito, surat-surat berharga. Ya udah ya, biasanya sertifikat deposito surat berharga ditaruh di Braincash juga. Sekalian kita melakukan pemeriksaan. Ya. Secara teknis kita melakukan kas opnam ya, kas besar, kas kecil ya, termasuk surat-surat berharga yang ada ya. Oh ya, untuk yang ini ada yang mau izin ke toilet ya. Saya minta untuk yang ini kita udah praktikum audit ya. Nah, audit perlu ada jejaknya nih. Yang ada kesulitan untuk video, menghidupkan video ya, seperti ini Hafiz ya, Hafiz. Kemudian siapa lagi nih? Paulus, Putu ya. Dan yang lainnya tolong info di WA Group ya, sehingga ada jejak auditnya. Ini udah praktikum audit kita ya. Jadi kalau audit ya, jadi yang termasuk
Halo, halo, Nu Fitri. Maaf Pak, tadi suara Bapak terputus-putus Pak. Oh iya nih, artinya jaringannya lagi naik turun ya. Oke, ya jadi saya minta, halo Paulus, ada Paulus Benny. Ya, ya jadi yang karena ini udah praktikum, kita praktekkan juga di dalam kelas. Yang mau izin ke toilet silakan, tapi tulis di WA group. Nanti sudah kembali tulis juga di WA group. Sudah kembali Pak, ya. Yang tidak bisa hidupkan video juga tulis di WA group. Kalau sudah apa kendalanya, ya. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi pertemuan kali ini kita memahami dulu tugas dalam praktikum audit, ya. Jadi untuk tugasnya akan ada di bagian 3 dari modul 1 sampai modul 9, modul 1 dari persiapan, modul 9 nanti penyelesaian. Nah, ini di sini disampaikan bahwa tanggal 31 Desember kita melakukan entry meeting. Ya, nanti tanggal 8 kita akan melakukan exit meeting. Di sana kita akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan, usulan-usulan koreksi, ya. Termasuk ada kelemahan pengendalian mungkin nanti kita sampaikan dulu secara lisan, ya. Untuk usulan koreksi juga kita sampaikan secara terus untuk diminta responnya, ya. Oke, 31 Desember kita entry meeting, kita mengenalkan kita dan tim kita berkenalan dengan diharapkan ada direktur, manajer keuangan, ya, semua pihak yang memang akan menjadi counterpart kita, ya, terutama kita bisa bertemu dengan siapa PIC kita di sana, ya, sehingga kalau kita perlu ketemu orang, perlu minta data, kita akan minta yang bersangkutan untuk menjadi penghubung kita. Termasuk kita melakukan pemeriksaan, ya, kas opnam, kas besar, kas kecil, dan juga surat berharga, ya. Termasuk di sana kita tanggal 30 Desember memberikan daftar, ya, kebutuhan data-data dokumen yang kita butuhkan, ya. Jangan lupa tadi kita minta tanda terimanya. Kalau kita per 30 Desember sudah minta data-data ini, serupa di fotokopi aja, di tempat foto ditandatangan oleh klien kita. Nah, di sana kita juga sampaikan gambaran timetable kita, ya, tadi tanggal 14 sampai tanggal 8 Februari, ya, maaf 8 Maret, ya. Kemudian tanggal 1, ya, kita rencanakan akan melakukan stok opnam, ya, sehingga perlu dipersiapkan, ya, termasuk kita akan menyiapkan berita acaranya juga nantinya. Kemudian tanggal 2 kita melakukan konfirmasi hutang, piutang, bank, ya. Nah, tentunya kalau bisa hari 31 Desember atau paling tidak tanggal 1 kita sudah dapat datanya, ya, sehingga sudah kita bisa siapkan surat konfirmasinya, ya. Surat konfirmasi ini isinya adalah surat pengantar dari klien kepada pihak yang akan kita konfirmasi, ya. Dalam surat pengantar tersebut isinya kurang lebih PT Peta menyampaikan, misalnya untuk konfirmasi piutang, ya, menyampaikan di surat tersebut bahwa kami sedang diaudit oleh auditor kami, yaitu Kap Edson dan rekan, yang butuh informasi tentang saldo piutang.
terkait dengan bank juga yang butuh info tentang saldo bank per 31 Desember. Saldo utang juga sama ya. Nah, tangan di bawahnya ya, tanda tangan oleh bisa direktur keuangan, bisa juga manajer keuangan PT Peta. Ya. Nah, di paling bawah ada tulisan jawabannya langsung ya dikirim ke alamat kantor akuntan kami. Ya, jadi dia memberikan surat pengantar, tapi di bagian bawah surat pengantar tersebut disampaikan mohon jawaban konfirmasi dikirim langsung ke alamat kantor akuntan kami. Ya, nah ini jadi kita sebagai auditor menerimanya langsung dari customer-nya klien kita, ya, atau vendornya klien kita, atau banknya klien kita, ya. Jadi tidak dikirim dulu ke PT Peta, dari PT Peta baru ke auditor. Nah itu kita khawatir bisa dirubah gitu ya. Tingkat keyakinan kita berbeda sebagai auditor. Ya, tapi kalau kita terima langsung ya dari bank, dari customer-nya klien atau dari vendornya klien, nah kita yakin ya. Karena itulah kompetensinya ya, keandalan suatu bukti ya. Itu kita rencanakan seperti itu ya. Nah tentunya tahapan pemeriksaan ini kemarin juga sudah kita diskusikan ya sejak perencanaan awal ya, kemudian pengujian pengendalian dan pengujian transaksi, kemudian prosedur analitis dan pengujian rincian atas saldo, dan juga tahap keempatnya penyelesaian audit ya. Ini kita lalui tentunya ya. Nah, kita juga mempelajari ya bisnis prosesnya ya, termasuk proses-proses penting ya seperti penjualan tunai, penjualan kredit, kemudian penagihan piutang dan penerimaan pembayaran ya, pembelian kredit ya, termasuk pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan ya. Ini kita pelajari ya bagaimana prosesnya ya sampai bagian akuntansi mencatat. Kita lihat misalnya di penjualan tunai, bagian akuntansi akan mencatat debit AR, debitnya cash, kreditnya sales. Setelah bagian akuntansi mendapat faktur penjualan ya yang dilampiri dengan surat jalan, bukti pengeluaran barang dan kartu gudang. Bukti pengeluaran barang saja ya. Nah, dia akan dapat satu set ya faktur penjualan yang dilampiri dengan surat jalan dan bukti pengeluaran barang. Atas dasar itulah bagian akuntansi di PT Peta akan mencatat debit cash, kredit, AR di buku jurnal penjualannya ya. Nah, bukti-bukti ini muncul melalui satu proses ya. Sekali lagi untuk ini siapa Riverio ya. Kalau mau izin tidak di sini tapi ketik di WA grup ya. Untuk yang lain-lain juga sama ya. Tolong ketik di WA, nanti selesai izin WA lagi ya, tulis WA lagi sudah kembali ya. Untuk penjualan kredit juga sama ya, bagian accounting mencatat di buku jurnal penjualan. Kalau tadi penjualan tunai cash, kalau penjualan kredit AR pada sales. Setelah dapat faktur penjualan yang dilampirkan surat jalan dan bukti pengeluaran barang. Ya. Nah, faktur penjualan ini ada proses terbitnya ya. Sejak bagian penjualan menerima order, kemudian barang dikirim ya atau diserahkan oleh orang gudang. Kemudian bukti adanya pengiriman barang dan juga order tadi kemudian akan disiapkan ya tagihannya ya, dan salah satu kopinya diserahkan ke bagian akuntansi. Ini dasarnya akuntansi mencatat ya. Nah ini kita sebagai auditor paham ini ya, tadi
kita awal kita udah memahami perusahaan yang kita audit ini jenisnya perusahaan dagang, bisnisnya terkait dengan jual beli khususnya spring bed ya, tempat tidur. Dia beli di Indonesia, dia jual juga di Indonesia ya. Mungkin beli hanya di sekitar Jakarta dan sekitarnya, jual di seluruh Indonesia ya. Ini audit kita yang kedua, artinya sudah ada berkas permanen yang tadi kita tinggal update saja nanti di bagian 2-nya kalau ada perubahan ya. Secara proses bisnis ya, untuk penjualannya dia ada penjualan cash dan penjualan kredit ya. Penjualan ini ada prosesnya dan ada dokumen akuntansinya ya, dokumen keuangannya. Atas dasar dokumen keuangan inilah di bagian akuntansi mencatat ya. Nanti kita pada saat mengaudit kita cek ya, kalau misalnya di laporan laba rugi dilaporkan ada penjualan 2 miliar. Nah, kita kan sudah lihat di sini di dalam SOP perusahaan untuk bisa dicatat sebagai penjualan harus ada faktur penjualan, surat jalan, dan bukti pengeluaran barang. Sehingga kita yakin bahwa penjualan itu memang terjadi. Nanti kita cek ya, ada nggak ini fakturnya. Kalau ada berarti kita yakin bahwa penjualan itu terjadi ya. Nah, pada saat kita melakukan audit tadi saya sampaikan bahwa karena ini bukan audit pertama kali, artinya sudah diaudit tahun lalu, ada kertas kerja audit tahun lalu. Ini menjadi bahan yang perlu kita pelajari ya. Jadi kita nggak mulai dari nol karena sudah ada contoh tahun lalu ya. Untuk audit pertama kali biasanya membutuhkan waktu jauh lebih lama dibanding audit yang kedua ya. Nah, sehingga dari kedua kita udah bisa menghemat waktu karena sudah ada contoh kertas kerja tahun lalu ya. Ini kita pelajari, atas dasar ini kita siapkan tuh kertas kerja audit, form-formnya mengacu ke tahun 2011 ya. Jadi kalau perlu disesuaikan atau hal yang berbeda kita siapkan lagi nanti ya, tapi tidak dari nol. Nah, ini kertas kerja yang ada ya untuk kode-kodenya ya. Nah, ini kita mesti beda kantor akuntan, beda pengkodeannya, tapi kita harus ikuti ini ya. Kalau di kantor akuntan Edson punya kode seperti ini ya, nanti pengkodean kita ya di bagian 3 modul 2 dan seterusnya ya, kertas kerja kita sesuaikan ya. Kalau misalnya daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi ya, ini pare ini harusnya kita kasih kode A4 ya. Kemarin di sheet-nya kan ada kode pare ya, kasih strip A4 ya. Kemudian kita lihat di sheet-nya kemarin ada kertas kerja neraca ya, A2. Udah benar kemarin A2 kita tulis A2 ya, A21 sama A22 karena aset ya dan liabilities dan equity ya, A21 dan A22 udah betul ya. Kemudian untuk rugi laba A3 ya sudah kita buat ya. Yang lain nanti kita sesuaikan seperti ini ya, mengacu SOP-nya kantor akuntan yang ada. Nah, ini yang paling yang cukup penting kita perlu pahami bahwa kertas kerja itu ya, kertas kerja yang baik harus memenuhi kriteria ini ya, sehingga diharapkan mahasiswa memperhatikan ini ya dalam mengerjakan modul 1 sampai modul 9 nanti, memperhatikan ini ya. Yang pertama, tiap kertas kerja harus diisi dengan lengkap. Yang kedua, tersusun dengan baik, bersih rapi, jelas dan dapat dimengerti ya, lengkap dan dapat mendukung kesimpulan ya. Nah, ini jadi
acuan kita, ya. Karena pekerjaan audit kan mengumpulkan bukti dikumpulkan dalam bentuk kertas kerja. Nah, ini yang menjadi dasar memberikan opini nantinya, ya. Yang lengkap misalnya di kertas kerja tersebut tertulis, ya, nama perusahaan yang diperiksa, nama akun, tahun buku yang diperiksa, tanggal kapan kertas kerja itu dibuat, ya, nama atau paraf yang membuat kertas kerja, termasuk yang mereview, ya, kode indeks yang tadi kita lihat, kode indeks yang tadi, ya, yang A2, A3 tadi, ya, plus yang cukup penting komentar, ya, kesimpulan di masing-masing kertas kerja, ya. Nah, ini akan menjadi pegangan kita pada saat kita melengkapi kertas kerja, ya. Dalam kertas kerja yang merupakan kita menjalankan langkah-langkah program audit, ya, yang program audit ini diturunkan dari dalam rangka mencapai tujuan audit, ya. Tujuan audit kan ingin membuktikan asersi dari manajemen, ya. Nah, langkah-langkah ini kita jalankan, dapatlah bukti audit yang kita beri nama kalau kita kembali adalah kertas kerja, ya. Nah, di situ tentu ada jejak auditnya, ya. Misalnya kita menghitung penjumlahan ke bawah atau ke samping, nah kita kasih kodenya, ya. Lihat checklist yang ada di kantor akuntan seperti apa model jejak auditnya. Kemudian kita melakukan konfirmasi, nah kita kasih kodenya bahwa sudah kita konfirmasi hasilnya sesuai atau hasilnya tidak sesuai, kasih kodenya, ya. Di masing-masing kantor akuntan tentunya punya aturan yang beda-beda, ya, kita ikuti, ya. Di PT Adsen juga ada, ya, kita ikuti. Seperti itu, ya. Ini gambaran dari buku 1. Mungkin kita minta review dulu dari yang saya sampaikan ke Christian Armana. Halo Christian. Ya Pak. Ya, bisa di review yang saya sampaikan. Ya, persiapan awal, ya. Sebentar Pak. Ya, jadi ini kita lihat isi dari buku 1, ya, praktikum, ya. Ada 4 bagian. Bagian 1 instruksi umum, bagian 2 berkas permanen, bagian 3 itulah proses auditnya, ada 9 modul, ya. Kemudian bagian 4 nomor 13 itu kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, ya. Di RPS kita tidak urut modul 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi modul 4 kita taruh agak belakang sebelum penyelesaian audit, ya. Di samping mahasiswa juga membuat summary bab-bab yang relevan dengan modul yang akan dibahas, ya. Tadi saya review sedikit tentang instruksi umum dan persiapan, ya, itu bagian 1. Nah, tolong bisa di review Christian. Ya Pak. Jadi persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit. Jadi PT Peta Singkat aja. Berlokasi di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta. Kemudian perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang jual beli mebel khususnya spring bed. Kemudian KAP Edson dan rekan memeriksa laporan tahunan PT Peta
sejak 2011. Di akhir tahun 2012, Herman sebagai senior audit untuk PT Peta telah mengundurkan diri dari KA Petson dan rekan. Kemudian Anda diangkat menjadi senior auditor in charge menggantikan Herman untuk pemeriksaan PT Peta tahun buku 31 Desember 2012. Anda diminta membantu menyiapkan audit prosedur dengan bantuan junior auditor. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun persiapan awal pemeriksaan. Pada tanggal 14 Desember 2012, Herman telah menyelesaikan ICQ. Yang kedua, pada tanggal 28 Desember 2012, Anda meriksa kembali kertas kerja pemeriksaan tahun lalu dan laporan keuangan PT Peta. Lalu, tanggal 31 Desember 2012, Anda mendatangi klien dan diperkenalkan kepada para pegawai di perusahaan klien. Selanjutnya, Anda mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2012, Anda melakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil serta surat berharga. 1 Januari 2013, Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dan melakukan pemeriksaan fisik dan membuat berita acaranya. Kemudian 2 Januari 2013, Anda melakukan konfirmasi untuk piutang usaha, bank, utang usaha, dan sebagainya. Ya, oke. Ya, cukup ya. Jadi intinya kita sudah melakukan entry meeting pertemuan awal 31 Desember ya. Kita bawa surat tugas, kita memperkenalkan tim kita juga mengenal pihak-pihak akan interaksi dengan kita dari PT Peta ya. Kita menyampaikan daftar kebutuhan dokumen yang ada, kita minta tanda terimanya, di fotokopi aja, tanda tangan di atas fotokopi itu sudah diterima permintaan kita. Kita berharap bisa disampaikan ya, dilengkapi segera. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan kas besar, kas kecil, dan juga surat berharga. Dan kita juga menyampaikan timetable kita ya. Selain timetable-nya tanggal 1 kita akan stock of 6, sehingga kita tentunya ini harus disepakati kalau mereka belum siap ya, atau biasanya jauh hari sebelumnya sudah dikomunikasikan ya. Tinggal tanggal 1 memang besok tinggal datang ya. Ada berapa lokasi, 1, 2, atau 3 ya. Kemudian dalam kasus ini kemudian hanya 1 lokasi, enggak terlalu masalah barangkali ya. Juga kita minta data secepatnya, karena tanggal 2 kita akan kirim surat konfirmasi, karena konfirmasi ini kan dikirim yang namanya orang diminta menjawab kan boleh menjawab boleh tidak ya, sehingga lebih cepat kita kirim. Mungkin dalam seminggu nggak ada jawaban, 2 minggu ada jawaban, kita kirim lagi konfirmasi kedua ya, sesuai dengan di teori yang kita pelajari ya. Diharapkan dikirim yang kedua tinggal sedikit yang belum menjawab ya, mungkin yang sedikit ini kita pikirkan prosedur alternatifnya ya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Tugas di masing-masing modul nanti ya, modul 2 dan seterusnya, yaitu mengumpulkan bukti audit ya, karena pekerjaan kita adalah sesuai dengan definisi audit ya, itu pekerjaan audit itu mengumpulkan bukti ya, untuk memberikan pendapat laporan yang kita periksa ini sesuai nggak dengan underlying transaksinya dengan standar yang berlaku ya. Kita memberikan pendapat atas dasar bukti ya. Jadi pekerjaan audit adalah mengumpulkan bukti, yang dalam hal ini kita namakan kertas kerja audit ya. Itulah bukti audit yang kita kumpulkan ya, sehingga diharapkan memenuhi kriteria kertas kerja audit yang baik ya, lengkap tadi ya, dari berbagai bersih dan segala macam. Nah, bukti ini sekali lagi kita dapat karena kita menjalankan program audit, langkah-langkah audit ya. Langkah-langkah audit ini kita lakukan dalam rangka mencapai tujuan audit ya. Sehingga dalam program audit kita harus state dulu tujuan auditnya apa-apa, baru kita tahu langkah untuk mencapai tujuan tersebut ya. Yang saya sampaikan sebelumnya juga, langkah satu orang dengan orang lain mungkin bisa berbeda ya.
tidak masalah. Yang penting sama-sama tujuannya ingin menguji adanya, ya, ingin menguji terjadinya, ingin menguji lengkapnya, ingin menguji ownership-nya, ya. Nah, tinggal langkahnya seperti apa. Itu kita tuliskan, ya. Kumpulan langkah-langkah inilah namanya program audit. Ya, dalam praktek auditnya, tinggal kita ikuti aja itunya, langkah-langkah tersebut, ya. Tinggal setelah kita jalankan, ya, itu kita dokumentasikan, ya. Itu kita kelompokkan. Kalau berkaitan dengan tahun berjalan adalah current file, ya, kertas kerja audit berjalan, tahun berjalan, ya. Yang menjadi dasar memberikan opini terhadap laporan keuangan tahun berjalan, ya. Kalau yang dokumen yang memang bisa dipakai untuk beberapa jangka panjang itu kita kelompokkan dalam permanent file, ya, seperti akte pendirian, ya, kontrak-kontrak, itu kan bisa berlaku jangka panjang, SOP, ya, itu permanent file, ya. Jadi di tiap modul, ya, modul 2 dan seterusnya, pekerjaan auditor ngapain? Mengumpulkan bukti, ya, atas dasar apa? Atas dasar langkah audit yang merupakan langkah untuk mencapai tujuan audit, ya. Nah, ikuti aja langkahnya di sana. Seperti itu. Ada yang punya pertanyaan? Hafiz, halo Hafiz. Halo Hafiz. Hadir, Pak. Iya. Jadi kenapa laporan keuangan perlu diaudit? Halo Hafiz. Kenapa laporan keuangan PT Peta perlu diaudit, Hafiz? Karena adanya asimetri informasi, Pak. Ya, bisa Jadi dijelaskan ada tuh. Halo? Ya, bisa dijelaskan? Ada gap antara pemberi laporan keuangan dan penerima laporan keuangan. Untuk mengaudit, bagaimana cara mengauditnya secara singkat, sederhana? Bab 5 mungkin bisa direview lagi yang kemarin. Ya, tadi penerima laporan keuangan pemegang saham misalnya tentu ada keraguan, ya, sehingga dia perlu minta seseorang untuk mengecekkan, ya, yang itu yang dia yakin orang ini ngerti, mampu, kompeten, ya, di bidang audit, tentunya paham juga accounting otomatis, ya, dan juga independen. Gimana cara dia mengeceknya? Secara singkat sederhana. Halo Hafiz. Dari tahap perencanaan, Pak. Kemudian lalu penilaian risiko. Halo, putus? Ya, tentunya ya, auditor akan menguji asesmen manajemen tadi, ya, dengan cara dia bagi-bagi dulu laporan keuangan yang banyak tadi kan dia kelompok-kelompokan, ya, dikelompokkan. Berdasarkan itu nanti dia akan uji, ya, sesuai dengan asesi manajemen dari transaksi, saldo maupun pesan-pesan disclosure tadi, ya. Dan dia akan tentunya mengumpulkan bukti untuk mencapai tujuan yang memang menjadi tujuan auditnya dia, ya. Oke, ada yang punya pertanyaan?
Coba saya minta Pak, izin Pak. ya silakan. Saya masih bingung Pak. Ini kan berarti kan kita di sini ceritanya mendapatkan audit yang kedua setelah sebelumnya ada audit, begitu Pak ya? Ya. Lalu dalam yang 31 Desember itu kita kan udah membuat time test itu tadi Bapak bilang sudah menyerahkan kok time test ya udah menyerahkan waktu kapan melakukan prosedur auditnya Rencana audit. ya. Itu berarti mulai merencanakannya dari kapan ya Pak ya? Apakah dari tanggal 14 Desember ini atau dari kapan Pak? Iya, tentunya biasanya ya beberapa perusahaan pada saat RUPS biasanya bulan Juni, Juli ya. Itu udah diputuskan dalam RUPS siapa yang akan mengaudit. Untuk tahun depan ya tahun buku misalnya 2012, nah bulan Juni 2012 itu udah diputuskan nanti 31 Desember 2012 akan diaudit oleh kantor akuntan mana. Itu udah ada di RUPS dan diputuskan. Ya, sehingga kantor akuntannya biasanya hadir ya pada saat RUPS tersebut, sehingga sudah tahu dia oke ya, tinggal secara administrasi ya membuat kontrak lah dengan direktur ya, direktur keuangan ya, kalau di sini enggak cuma direktur satu ya jangan direkturnya saja ya. Jadi sudah tahu ya, sehingga udah bisa merencanakan ya kapan akan mulai melakukan interim audit ya, biasanya Oktober dia sudah mulai bisa tadi melakukan beberapa pengujian ya, terutama transaksi dari Januari sampai Oktober ya, penjualan pembelian itu kan pengeluaran ya, beban-beban itu udah dia bisa uji untuk menghemat waktu, sehingga volume pekerjaan yang banyak di Januari, Februari, Maret bisa dikurangi karena sebagian udah dikerjakan dulu ya, jadi dia sudah Oktober, November sudah mulai kerja. Kenapa demikian? Karena dia sudah diputuskan akan mengaudit ya. Idealnya sudah ada kontraknya, mungkin jauh hari sebelumnya, September mungkin sudah ada kontraknya, atau pada saat selesai RUPS segera dibuatkan kontraknya. Begitu. Ada lagi? Izin Pak. Ya. Berarti untuk misalkan pengujian substantif atas transaksi gitu Pak. Ya. Itu kan kalau dari materi yang sebelumnya itu kan seperti sebelum 31 Desember gitu Pak. Ya. Dari pertengahan Juli. Berarti udah dimulai dari saat selesai RUPS itu atau gimana Pak? Kalau Juni mungkin terlalu cepat. Biasanya antara Oktober, November ya. Sudah bisa melakukan pengujian pengendalian ya, pemahaman dan pengujian pengendalian dan pengujian transaksi. Itu kan Januari sampai Oktober ya lumayan, 10 bulan itu udah bisa diuji ya, sehingga di Januari, Februari dan seterusnya tinggal ya mungkin tinggal menguji 2 bulan tadi, November, Desember ya, sehingga waktunya kan bisa lebih praktis ya. Kalau di Januari, Februari baru mulai ya kemungkinan nggak banyak klien yang bisa diambil ya, ini kan biar bagaimana kantor akuntan kan bisnis juga ya, lebih banyak klien yang bisa dikerjakan lebih baik ya. Nah untuk beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan sebelumnya dikerjakan dulu sebelumnya, begitu ya. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Ya. Ada lagi yang punya pertanyaan? Nah ini saya bagi kelompok dulu ya, kita memahami dulu bagian 1 dan bagian 2 ya, karena bagian 3 itu kan sudah memang isinya pengumpulan bukti ya. Nah untuk itu kita perlu pahami bagian 1 bagian 2 ya. Ini silakan masuk ke kelompoknya ya. Ini saya bagi 3 kelompok ya untuk mendiskusikan. Setelah itu nanti akan saya tanya beberapa hal yang terkait dengan bagian 1 dan bagian 2 ya. Nanti jawabnya jangan baca ya, sehingga sekarang saya mau kasih nilai untuk aktivitas di sini ya. Silakan ya.
gitu apa tadi? Halo Majid. Jenis audit ada 3 ya. Dan audit PT Peta ini masuk jenis audit yang mana? Halo? Sebentar. Audit laporan keuangan, terus ada audit kepatuhan dan audit operasional. Nah, kalau untuk audit PT Peta ini masuk audit apa nih? Yang mana? Audit laporan keuangan, Pak. Oke. Kantor akuntan tempat kita ngaudit, apa nama kantor akuntannya? Kita masih paham dulu posisi kita di kantor akuntan apa nih kita bekerja nih. Kantor akuntan publik, Edson dan rekan. Oke. Nah, KAP kita ini mengaudit PT Peta ini tahun buku 2012 ini audit pertama atau audit lanjutan? Audit lanjutan, Pak. Audit lanjutan. Ya, kita pahami bahwa ini adalah audit lanjutan. Ya, tahun lalu udah kita audit, sekarang audit yang kedua. Ya. Nah, posisi kita dalam audit sebagai apa? Ya, posisi kita dalam audit sebagai apa? Sebagai auditor, Pak. Ya, auditor apa? Sebagai manajer auditnya kah? Partnernya kah? Ketua timnya kah? Anggota timnya kah kita? Senior auditor, Pak. Sebagai apa? Senior auditor. Senior auditor, sebagai ketua timnya. Ya, kita menggantikan ketua tim lama yang mundur mungkin pindah kerja ya. Nah, yang sudah dikerjakan oleh senior auditor yang lama yang kita gantikan apa? Apa pekerjaan yang sudah dia kerjakan? Sehingga kita tinggal meneruskan aja. Kuesioner pengendalian internal, Pak. Iya, ya. Itu tanggal berapa dia sudah selesaikan? Tanggal 14 Desember 2012. Oke. Ya, bagus. Riverio. Jadi tanggal 14 Desember sudah diselesaikan internal control questionnaire-nya, ya. Halo Riverio. Kita merencanakan auditnya mulai tanggal berapa? Kita akan berada di kantor, ya. Kita tidak ke kantor akuntan kerjanya, tapi ke kantor klien mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa field work-nya. Halo Riverio. Ya, jadi kita punya bayang dulu ini sebelum kita ngerjakan. Januari sampai 8 Maret, Pak. 14 Januari sampai 8 Maret. Ya, itu kita berencana tidak ngantor di kantor akuntan kita, tetapi ngantornya di kantor klien, ya. Kalau kantor kliennya di luar kota, ya kita nginep di luar kota, ya. Biaya hotel, biaya transport, biaya makan itu ditanggung oleh kantor akuntan kita, ya. Tapi karena dalam kota biasanya hanya dapat uang transport lokal saja, ya. Nah, tanggal 31 Maret kita melakukan entry meeting. 31 Desember kita melakukan entry meeting, ya. Tanggal 8 Maret kita rencanakan exit meetingnya, ya. Nah, pada 31 Desember kita ke klien, kita tuh ngapain aja? Riverio? Pada tanggal 31 Desember itu ya, mendatangi klien dan diperkenalkan kepada para pegawai di perusahaan klien, Pak. Oke, terus kita ngapain aja di situ? Udah, selanjutnya mempersiapkan ya, kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari kepala bagian akuntansi. Yaitu kita sudah menyiapkan kemarin ya working paper-nya udah disiapkan. Kemudian apa lagi? Ya, atas dasar neraca saldo yang diberikan ya.
Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil, serta surat berharga. Oke. Kemudian apalagi yang penting kita harus minta tuh apa? Kita minta apa itu? Ya. Kita minta dokumen-dokumen ya, bukti-bukti yang kita perlukan ya, laporan-laporan kita perlukan ya, itu kita tertulis ya, minta ya. Pada saat kita entry meeting tadi kita udah menyiapkan daftarnya ya, sehingga diharapkan secepatnya bisa diberikan ya. Kemudian di hari-hari berikutnya kita rencanakan kegiatannya apa? Tanggal 1, tanggal 2 kita rencana mau ngapain? Memeriksa persediaan barang, Pak. Kemudian tanggal 2-nya? Tanggal 2-nya itu konfirmasi mungkin, Pak. Ya, kita akan Konfirmasi mengirim piutang. konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang itu yang menyiapkan siapa itu suratnya? Kita, Pak. Kita. Yang tanda tangan suratnya? Soalnya surat konfirmasi itu yang tanda tangan auditor atau klien, untuk nanya customernya klien tentang saldonya, nanya banknya klien tentang saldonya, nanya suppliernya klien tentang saldonya. Itu yang tanda tangan suratnya kita atau klien? Klien, Pak. Klien ya, karena itu yang akan ditanya customernya klien, banknya klien, suppliernya klien ya. Kalau kita tanda tangan ya nggak mau dijawab ya. Klien kita tanda tangan aja belum tentu semuanya jawab ya. Makanya kita lakukan secepatnya setelah kita dapat penugasan, sehingga masih ada waktu. Kalau nggak ada yang nggak menjawab, kita kirimin lagi ya. Kalau nggak menjawab, mungkin kita masih bisa mikirkan prosedur alternatif. Oke ya, makasih Reverio. Kemudian Rian Gunter. Halo Rian. Ada yang bisa disampaikan dari bagian 1 yang mau kamu sampaikan? Apa sih isinya bagian 1 lainnya? Maaf Pak, apa jadi Pak? Ya, dari yang kamu baca dan diskusikan dari bagian 1 ya, buku 1 ini, ada yang mau disampaikan apa isinya? Halo? Nah, rencananya kita akan mengaudit ya. Ini PT Peta akan kita bagi berapa bagian nih? Apa aja ini? Kita kelompok. Maaf Pak, apa Pak? Rencana kita mengaudit PT Peta, kita akan kelompokkan dalam beberapa siklus ini. Halo? Oh, putus. Oke, lanjut yang lain aja. Nur Almito. Halo Nur Almito. Iya, Pak. Ya, bisa kamu sharing yang tadi hasil diskusi kamu atau terkait dengan bagian 2, permanent file. Apa yang bisa kamu sharing? Apa tuh isinya permanent file? Bisa kamu jelaskan strukturnya dulu deh, struktur organisasinya. Tadi kita udah tahu PT Peta perusahaan dagang, bisnisnya spring bed,
Dia didirikan tahun 84 ya. Beli barangnya dari Indonesia, jualnya di Indonesia juga hanya ke seluruh Indonesia jualnya. Ya. Nah, sekarang struktur organisasinya seperti apa? Nah, kita ini pemahaman bisnis ya. Sehingga kita punya bayangan seperti apa bisnis PT Peta dan bagaimana dia mengelola bisnisnya ya. Halo Nur. Oke, kalau gitu yang lain. Muhammad Haris, halo Muhammad Haris. Hadir Pak. Ya, bisa sharing terkait dengan gimana sih organisasi PT Peta ini? Baik Pak. Yang pertama itu ada RUPS atau rapat umum pemegang saham. RUPS itu apa tuh? Kerjanya apa? Tugasnya apa? Dia menentukan gitu Pak, mau ke arah mana laporan keuangan perusahaan ini, habis itu kebijakan-kebijakannya, pokoknya kebijakan umum ya Pak. Ya. Kalau RUPS ini. Perannya apa dia? Apa peran RUPS? Yang mengangkat dan memberhentikan direktur Dewan dan Komisaris Pak. Komisaris ya, direktur dan komisaris ya. Dialah wakil dari pemegang saham ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya di bawah RUPS itu ada Dewan Komisaris, habis itu ada Direktur Utama. Ya, jadi tadi kita lihat di dalam perusahaan ya, penguasa tertinggi adalah rapat umum pemegang saham ya. Para pemegang saham berkumpul, kayak kalau udah mayoritas di atas 50%, dia udah bisa membuat keputusan, termasuk di dalam keputusan tersebut yang membuat kebijakan penting dan juga mengangkat dan memberhentikan direktur utama dan para direktur lainnya, komisaris utama dan komisaris lainnya. Ya, kalau ada dua, ada satu komisaris utama, satu komisaris. Kalau ada dua, satu direktur utama, satu lagi direktur lainnya. Kalau cuma satu, hanya direktur dan komisaris. Ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada manajer pembelian dan persediaan. Habis itu ada manajer pemasaran, manajer umum dan personalia, dan manajer keuangan dan akuntansi. Keempat manajer ini posisinya sejajar Pak, tapi masing-masing punya tugas yang berbeda. Oke, yang kemungkinan kita akan banyak berhubungan, yang mana itu? Kalau untuk sekarang, mungkin manajer pembelian dan persediaan dan manajer keuangan dan akuntansi Pak. Ya, manajer keuangan dan akuntansi mungkin untuk pertamanya ya. Di bawah manajer keuangan dan akuntansi yang kemungkinan kita akan banyak berhubungan. Siapa? Masalah keuangan ya Pak. Ya. Kemudian kita akan banyak berhubungan dengan bagian akuntansi, ya. Oke, yaitu kita perlu pahami di sana bahwa kemungkinan makanya kita perlu nih meminta struktur organisasi sehingga kita tahu bahwa kontak person kita yang utama kemungkinan akan di bagian akuntansi, ya. Siapa namanya kabak akuntansinya? Manajer Bapak akuntansi. Denny Pak, manajer keuangan dan akuntansinya Bapak Denny. Nah, kalau kabak akuntansinya? Saudara Esther. Esther. Itu akan kita banyak berhubungan di awal, ya. Mungkin saudara Esther ini akan menjadi PIC-nya, kontak person awal kita kalau nanti kita butuh data, bertemu dengan siapa gitu ya. Nah, PT Peta ini kan bentuk persen terbatas. Tentu modal terbagi dari saham. Adanya saham apa aja? Saham biasa, saham lainnya. Ada berapa lembar dan berapa dalam hal permodalan rupiahnya? Jenis sahamnya dulu, saham preference, saham biasa atau saham apa adanya? Sebentar Pak. Ya, harusnya nggak usah dibaca ya. Tadi saya minta untuk mendiskusikan item per itemnya. Oke.
Ya, kita minta yang lain aja barangkali. Jodis Tira, halo Jodis. Iya, Pak. Ya. Tentunya kita perlu memahami kebijakan akuntansi pentingnya nih. Ini apa yang bisa di-sharing di sini terkait dengan kebijakan akuntansi penting? Dia basisnya apa nih? Basis kas, basis accrual, atau basis apa pakainya? Halo, jadi? Sebentar, Pak. Ya, oke. Ya, ini saya harap udah cukup Yudi ya. Ini nanti dibaca lagi ya. Ini harus dipahami nih ya, bagian 1, bagian 2 ya. Minggu depan mungkin saya akan review lagi ya. Saya akan ambil nilai nanti minggu depan lagi ya. Ada pemahaman Iya, Pak. ini supaya kita tidak hanya mengerjakan begitu aja, tapi kita punya pemahaman yang luas ya. Oke, kalau gitu saya minta di-sharing working paper yang sudah dikerjakan sebelumnya. Halo, The Gading? The Gading? Ada The Gading? Ada, Pak. Ya, bisa di-sharing working paper yang sudah dibuat ya, biar kita coba bahas ya. Ya, jadi untuk pertemuan berikut kan kita akan mengerjakan modul 2 dan seterusnya ya. Nanti minggu depan yang sekarang dikerjakan sheet-nya kan ada, katakan ada berapa sekarang? 10 sheet. Minggu depan tambahin lagi sheet yang modul 2. Minggu depannya lagi tambahin lagi sheet yang modul 3 ya, sehingga di dalam satu file mungkin ada puluhan sheet ya. Besar filenya nggak apa-apa ya. Dan minggu depan karena mengerjakan modul 2 kemungkinan ada usulan koreksi. Ya, usulan koreksi ya. Tadi kita lihat ada masukkan ke dalam sheet usulan koreksi yang kodenya kalau nggak salah A4 tadi ya. Ya. Masukkan di sana ya. Jadi modul 2 mungkin kita akan mengumpulkan bukti audit dari bukti yang ada. Kita mungkin ada melakukan usulan koreksi ya, tentunya kita buat kesimpulan di masing-masing siklus tadi. Nah, usulan koreksi ini kita copy lagi ke sheet tersendiri, sheet usulan koreksi. Dari sheet usulan koreksi ini kita linkkan ke worksheet tadi ya, A2 dan A3 ya, A21, A22 ya. Bisa di sharing The Gading. Izin Pak. Ya. Untuk sharing file The Gadingnya tidak bisa, tapi karena kelompok kami berdiskusi kemarin bareng-bareng, izinkan saya untuk sharing perwakilan dari Gading, tapi Gadingnya akan menjelaskan Pak. Nggak usah, yang lain aja ya. Saya harap semuanya nanti siap ya untuk sharing filenya. Apa masalahnya The Gading? Halo? The Gading apa masalahnya? Ya semuanya karena ini praktikum audit ya, minggu depan saya harap menunjukkan ke saya laptopnya ya. Memang laptopnya hidup ya. Foto ya pada saat absen ya, di samping absen di portal ini ya. Tolong absen juga di WA group ya, dengan cara memfoto laptopnya ya yang menampilkan modul 2 ya. Saya harap semuanya siap dengan laptopnya karena ini praktikum ya. Praktikumnya online lagi ya. Sehingga saya harus bisa memastikan semuanya Excel-nya terbuka. Ya, semua Excel terbuka ya. Dan ini mengerjakannya individual. Diskusinya boleh kelompok, tapi semuanya mengerjakannya individual ya. Dan saya nggak ingin ada mahasiswa hanya mengcopy saja ya, tidak paham ya. Kemungkinan minggu depan akan saya insert beberapa akun ya, dan juga beberapa dummy
adjustment supaya saya pastikan mahasiswa mengerjakan sendiri, ya. Oke. Saya minta yang lain deh. Farhad, halo Farhad. Hadir, Pak. Ya, bisa di-sharing filenya. Nggak bisa, Pak. Soalnya pakai HP. Oh, ini oke. Yes. Minggu depan semuanya menghidupkan komputernya, ya. Hidup komputer Excel-nya, ya. Ini kalau di kelas tatap muka saya masukkan ke lab, ya. Semuanya di lab pakai komputer, ya. Sehingga tidak ada yang hanya mengcopy saja. Oke. Ya. Jeremy Sabam, harus Jeremy Sabam. Halo? Jeremy Sabam? Hilang. Jeremy Gogo? Hadir, Pak. Ya, bisa sharing Jeremy Gogo? Sharing punya Dega atau punya saya, Pak? Punya kamu lah. Oh, punya saya. Oke, Pak. Ya. Sharing punya Dega. Oke, Pak. Oke. Apakah sudah muncul? Masih proses. Oke. Sekarang bagaimana semuanya? Oke, ya, bagus. Sekarang neraca saldonya dulu diperlihatkan. Klik, oke, ya. Untuk tugas minggu depan, di samping mengerjakan modul 2, ya, ini kan ada akun-akunnya. Kemudian kita kan melakukan pengujiannya dengan pendekatan by siklus tadi, ya. Tolong nanti dikasih warna nanti, ya. Bikin sendiri lagi, ya, bukan di neraca saldo ini, neraca untuk memastikan bahwa akun-akun itu sudah masuk di dalam siklus mana, ya, warnanya satu siklus satu warna. Misalnya siklus kas kan sendiri, berarti warna sendiri kasnya. Siklus penjualan dan penerimaan kas, tentunya kan itu ada akun-akun yang terkait, ya. Nah, akun-akun yang terkait itu dikasih satu warna, ya, sehingga itu masuk dalam satu siklus, sehingga kita lihat nanti bahwa semuanya sudah masuk dalam kelompoknya masing-masing, ya. Di samping mengerjakan modul 2, ada satu tambahan pekerjaan neraca saldo di copy sheet, dikasih warna, akun-akun yang dalam satu siklus dikasih warna yang sama, begitu ya. Kecuali kas, karena dia nggak dalam siklus, dia sendiri, ya. Pendapatan beban juga sendiri, dikasih warna sendiri-sendiri. Oke, kedua yang Pare, tolong ditampilkan yang Pare. Ini harusnya kasih kode A4 ya, kalau kita lihat tadi KAP-nya ya. Kasih kode A4 ya. Ya, tadi oke, ya. Nah, Pare ini adalah usulan audit dari modul 2 dan seterusnya nanti, ya. Di modul 2 dan seterusnya akan ada usulan audit, ya, berdasarkan audit kita. Mungkin ada beberapa yang menurut kita kurang sesuai dari bukti yang kita kumpulkan, kita akan usulkan. Namanya usulan bisa diterima, bisa tidak. Ya, ini akan kita diskusikan pada tanggal 8 Maret exit meeting nanti. Ya, kita akan sampaikan. Ya, kalau nggak diterima, tentu harus ngasih alasan dan buktinya barangkali. Ya, kalau ternyata kita juga tidak bisa terima, tentu kita akan evaluasi. Kita kembalikan ke perencanaan materialitas kita. Ya, melewati batas materialitas apa tidak. Ya, itu akan mempengaruhi opini kalau melewatkan. Nah, usulan koreksi tentunya kita akan jabarkan dalam dicatat oleh PT-PT seperti apa, bisa juga belum dicatat, ya. Seharusnya seperti apa? Nah, kalau belum dicatat, tentunya usulan koreksi sama dengan yang seharusnya dicatat, ya. Tapi kalau dicatatnya kita berbeda dengan yang seharusnya, tentu usulan koreksi adalah selisihnya, ya. Nah, usulan koreksi ini, ya, nanti di kolom Q-nya kita kasih keterangan, ya, kolom Q-nya kita kasih keterangan nomor akun, ya, nomor akun kemana, ya, sehingga kalau kita udah kasih nomor akun berarti udah kita link, ya, ya, tidak kita
input manual di A21, A22 dan A3 ini, tetapi kita link angkanya sehingga kalau nanti berubah otomatis di A21, A22 dan A31 akan berubah angkanya ya. Jadi minggu depan pastikan semua mahasiswa menghidupkan Excel ya, semuanya mengerjakan ya, karena nggak di lab ya saya minta difoto dulu pada sebelum kelas ya. Ini praktikum audit, saya harap semua mahasiswa ya minimal pernah mengerjakan kertas kerja audit ya sekali ya. Kalau nanti penugasannya di bukan audit, ya paling tidak pada saat di audit sudah tahulah pekerjaan auditor itu apa. Oke, buka A21. Ya. Nah, A21 kita lihat nih kolom pare, ini ada nomor AJP, ada jumlahnya. Ya. Sehingga kalau ada 2-3 koreksi di debit atau di kreditnya, itu tinggal plus aja dengan link. Ya. Contohnya coba balik ke pare. Ya, misalnya langsung aja usulan koreksi debit langsung Yunus harusnya misalnya harusnya dicatat kas, tulis debitnya kas. Di paling kiri. Kolom H ya, kas. Kreditnya misalnya pendapatan bunga. Katakan 2 juta. Oke, di jurnal awal kasih keterangan perusahaan tidak mencatat. PT Peta tidak mencatat. Belum atau PT Peta belum mencatat. Oke, ya. Dari hasil audit kita, oh ternyata nih dari bukti yang kita kumpulkan ya, ada bunga yang belum dicatat oleh PT Peta. Harusnya PT Peta kan punya deposito, harusnya catat bunga nih, yaitu kas strip. Kasnya strip. Di akunnya strip Bank Bini, strip Bank Bini. Artinya sub akunnya adalah Bank Bini. Ya, misalnya demikian ya. Kasih nomor jurnal koreksinya ya, nomor 1 ya, usulan koreksinya otomatis sama karena belum dicatat kan, copy aja itu sama atau link aja juga boleh. Ini nomor 1 semuanya ya. Oke, nah usulan koreksinya otomatis sama, kas Bank Bini pada pendapatan bunga ya. Oke, angkanya 2 juta ya. Nah, sekarang kita lihat sheet A21 Bank Bini itu kode rekeningnya berapa? Ya, kalau mau di link juga boleh. Coba balik lagi ke pare. Balik ke pare. Atau link aja. Sama dengan. Nah, oke. Oke, sekarang balik ke neraca aset A21 ya. Nah, di angka kolom G berapa tuh? Bank Bini itu G ya, G10 ya. Ya, G10. Ya, itu kasih link nomor jurnalnya sama dengan nomor jurnal koreksinya di pare. Ya. Kasih ke nomor 1 L5. Parenya L5 ya. Ya, oke. Itu nomor koreksi nomor 1 ya. Di debitnya, kolom debitnya di K10 sama dengan ya, kasih link juga ke 2 juta. Yang debit 2 juta. Oke. Nah, artinya ini rumusnya dibuat nih para audit. Tolong di kanan.
di R10. Nah, ini buat rumusnya. Jadi berapa saldonya? Artinya ya plus debit plus K10 minus Q10. Enter. Oke, ya seperti ini ya. Kemudian satu lagi untuk yang pare. Pendapatan bunga ya, kasih kode linknya juga. Kalau udah ada kodenya artinya sudah diposting ya. Pendapatan bunga di beban usaha. Beban usaha. Ya. Mana pendapatan bunga? Nah, kalau nggak ada insert. Ya. Kalau nggak ada, sementara taruh di lain-lain dulu aja. Ya, kalau nggak ada nanti kasih kode. Sementara taruh di lain-lain. Yang tadi beban usaha tetap pendapatan. Oh, sorry. Di pendapatan dan di income statement. Ya, income statement mana pendapatan? Lain-lain. Nanti ada pendapatan bunga. Ya, itu kodenya kasih 901 tuh. Kodenya ya itu. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke sana, ambil angkanya. Kolom G15, G dulu. Kolom G, nomornya dulu. Nomor AJP-nya dulu. Sama dengan ya nomor 1. Ya, sekarang ambil angkanya. Ya. Oke, sekarang rumusnya. Pendapatan itu kan saldo normalnya kredit ya. Sehingga kalau di sini ada tambahan pendapatan, nah ini mesti hati-hati nih bikin rumusnya. Ya. Bukan di debit, berarti itu pendapatan salah tempat itu. Oke, ya. Ini hati-hati bikin rumusnya ya, karena ada tanda kurung ini kan untuk memudahkan, tapi kalau enggak nanti jadi bingung ya. Oke, bagus. Ya. Ya, bagus ya. Oke, ya. Jadi untuk minggu depan seperti itu mengerjakannya ya. Sehingga angkanya itu hasil audit, ada usulan koreksi, ya, ada usulan koreksi dimasukkan di pare, nanti di link. Karena apa? Nanti kalau usulan koreksi itu tidak diterima, ternyata ada data baru, memang ternyata kita yang salah, ya, kita tinggal eliminasi, ya. Jadi angkanya sudah link di sana, ya. Oke, ada yang punya pertanyaan? Ya, jadi itu penugasan kita. Kemarin sudah juga buat laporan keuangan itu ya supaya mahasiswa refresh lagi lah bagian nyusun laporan keuangan ya, terutama buat laporan arus kas direct method sama indirect method ya. Saya berharap memang dikerjakan sendiri walaupun juga dengan diskusi ya nggak apa-apa, tapi minimal paham ya. Nah, sebentar portal. Oke, ya.
Ya, jadi pekerjaan kita sebagai auditor ya melakukan pengecekan. Ya, nanti mulai modul 2 kita melakukan pengumpulan bukti ya. Bagian 1, bagian 2 tolong dibaca lagi ya, sehingga kita punya pemahaman ya, tidak hanya mengerjakan begitu saja, tetapi kita punya pemahaman klien kita itu seperti apa ya. Nah, kemudian di modul 2 nanti ada usulan koreksi ya berdasarkan hasil audit, bukti yang kita kumpulkan. Mungkin kita punya pendapat lain ya, sehingga punya usulan koreksi. Seperti tadi ya. Kita masukkan ke A4 yaitu pare tadi usulan koreksi. Nah, angkanya baik nomor usulan koreksinya kita linkkan ya, termasuk rumusnya kita buat ya. Pastikan semua mahasiswa mengerjakan ya ini membuat Excel tentunya ini menarik untuk mahasiswa mengerjakannya ya. Oke, ada yang punya pertanyaan? Izin Pak, berarti yang tadi itu dihapus ya Pak? Itu kan contoh doang ya Pak? Tadi kan cuma contoh aja ya. Oke, dihapus. Tapi yang ingin saya sampaikan nanti dibuat usulan koreksi tidak diketik manual tetapi di link ya. Nah, dari modul 2 ke pare boleh kecip manual, silakan aja. Tapi dari pare ke worksheet harus di link, termasuk nomor usulan koreksinya ya. Sekarang buat aja nomornya masing-masing. Nanti mungkin kita bahas, kita sepakati nomornya ya supaya nomornya sama ya. Kalau mungkin nanti ada antara grup ada yang berbeda persepsinya tentang auditnya, ya nggak apa-apa, nanti kita diskusikan ya. Boleh kita samakan, boleh juga nggak kita samakan. Oke, saya kira ada lagi yang punya pertanyaan? Cukup ya. Sementara itu ya, intinya sekarang sudah praktikum audit. Setiap pertemuan wajib menghidupkan laptop atau komputernya, Excel-nya. Semuanya pegang laptop ya, karena kita tidak tatap muka, tidak bisa masuk ke lab ya, sehingga labnya di masing-masing saja. Oke ya, selamat sore ya, sampai minggu depan ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.